Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sulan TV. Senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir di hadapan Anda dalam bincang hari ini. Di edisi hari Senin 31 Mei 2021 ini pemirsa, kita akan membahas tema-tema yang lumayan menarik, yakni kita akan membahas usut tuntas kasus korupsi di Banten. Ini bersoalan dengan beberapa kasus yang mulai terungkap pemirsa, terutama kasus korupsi di Banten mulai dari kemarin di pertengahan Ramadan ada rilis dari Kejati soal isu kasus korupsi hibah Ponpes. Kemudian akhir-akhir ini baru masih hangat kasus korupsi pengadaan masker. Ini menurut saya secara pribadi bertentangan sekali dengan peraihan WTP di Banten ya, wajar tanpa pengecualian itu berturut-turut. Nah ini kita akan membahas dengan salah satu aktivis yang masih menggarap atau masih bergerak pengawalan isu soal kasus korupsi di Banten. Sudah hadir bersama saya Kang Misbahuddin, Ketua Kumala Perwakilan Serang. Assalamualaikum Kang Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Sehat. Oh, ini sudah lama sekali saya tidak bertemu dengan Kang Misbah ini. Sekarang sehat tapi ya, alhamdulillah. Alhamdulillah tetap sehat meskipun kopi lancar, rokok lancar ya, lancar. untuk terus berpikir jernih. Sebelumnya kita silakan sapa-sapa dulu Kang, pemirsa Sulan TV yang ada di rumah, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sultan TV yang hari ini sudah mengadakan acara terkait dengan tema yang dibuat sangat begitu luar biasa. Ini menarik bagi saya. Karena ini, waduh, jadi bahan perbincangan masyarakat Banten saat ini. Terkait dengan adanya korupsi di Banten ini gitu kan. Dan selamat menyaksikan juga gitu kan. Sebetulnya saya juga di sini agak kurang pantas mungkin ya. Gimana? Artinya kan saya juga masih dini, masih banyak yang lain yang memang mungkin mereka juga tokoh yang memang lebih paham gitu. Mungkin belajar saja begitu. Mungkin bisa jadi setelah Kang Misbah datang di Sulan TV ini, Kang Misbah dicap sebagai aktivis anti korupsi yang wah gitu kan. Semoga saja kan. Semoga saja. Dan itu konsisten kan. Insya Allah. Bergerak di jalan kebenaran. Nih Kang, kalau berbicara ini isu-isu korupsi, Kang Misbah sendiri sebagai aktivis latar belakangnya masih mahasiswa. Mahasiswa sebagai mahasiswa pergerakan. Insya Allah. Berbicara pergerakan tentu konkret nih. Sekarang sedang sibuk menggarap apa nih? Ya tentu kita sedang melakukan konsolidasi dengan beberapa organisasi terkait dengan situasi Banten saat ini, gitu kan. Dan kita juga mungkin sudah kedua kalinya kita melakukan konsolidasi, tapi kemudian secara aliansi mungkin kita juga belum membentuk, gitu kan. Tapi secara perkumpulan konsolidasi yang sudah dibangun dua kali berturut-turut, gitu kan. Dan mungkin malam terakhir, gitu kan, yang ketiga, gitu kan. Nah, dalam konsolidasi itu ada beberapa organisasi yang memang sudah tergabung, gitu kan. Salah satunya Permahi Banten, lalu kemudian Hamas, lalu kemudian Gemeni juga, dan kemudian yang semalam juga pas konsolidasi kedua kita juga dihadiri oleh Presma UIN, lalu kemudian Presma BEM Piksi, seperti itu. Piksi Input Serang. Jadi sudah hampir dari 5 kampus lah berarti lebih ya. Tadi ada organisasi, organisasinya. Iya. Lebih dari 5. Baik, berarti secara tidak langsung memang itu bukan murni pergerakan Kang Misbah sendiri. Itu berangkat dari keresahan mahasiswa lain dan organisasi lain. Sejauh ini kalau dilihat dari hasil konsolidasi, isu-isu apa saja yang akan disuarakan kepada selanjutnya, tahapan selanjutnya? Ya mungkin kalau misalkan garapan isu, kita juga mungkin isu-isu terhangat, lalu kemudian yang keduanya mungkin dibenturkan dengan komitmen Gubernur Banten itu sendiri kan, terkait dengan 5 janji politik Wahidin Halim dan Andika Hajrumi kan, begitu. Nah, kalaupun misalkan bagi saya sangat begitu aneh ya soal pembahasan isu apa yang memang beredar di Banten saat ini, karena sebelumnya juga kan Banten mengalami fase di mana mengalami degradasi secara kepemimpinan, gitu kan, pada saat zaman Ibu Atut kan beserta dengan adiknya, gitu kan. Di tengah Banten juga masih belum dewasa seutuhnya, artinya masih dini. Tapi kemudian kok ini sudah bermain terlebih dahulu kan, begitu, dengan adanya kasus korupsi yang memang dilakukan oleh mantan gubernur itu sendiri kan, begitu. Nah, masuk ke tahap kedua dan hari ini terjadi kembali, bahkan ini sudah bagi saya udah track record, gitu kan. Pertama soal kasus Samsat Malingping, lalu kemudian kasus hibah dana Ponpes, lalu kemudian disusul lagi yang memang hari ini terbaru soal kasus pengadaan masker kan, begitu.
Nah, di dalam kasus ketiganya ini sangat ada yang aneh bagi saya, ada yang jenggal. Di kasus yang masker. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan iya, ada yang aneh. Oke, ada baik. yang janggal. Bagaimana seorang Kang Misbah melihat itu? Apa yang Pertama, kita lihat 5 kali Banten itu sendiri mendapatkan WTP. Artinya kan wajar tanpa pengecualian. Jadi hasil pemeriksaan BPK itu kan mendapatkan penghargaan WTP terhadap Provinsi Banten, artinya keuangan ini berjalan dengan prosedurnya. Gitu kan, prosedur keuangan akuntansi. Tapi kemudian di balik 5 WTP yang memang berturut-turut dari tahun 2016 sampai 2021 itu kan mendapatkan 5 kali. Sedangkan temuan-temuan yang dilakukan oleh Kejati kan berbeda, berputar balik arah gitu kan begitu. Pertama soal Samsat Malingping. Lalu kemudian yang kedua soal dana hibah. Lalu kemudian yang ketiganya juga soal dana masker gitu kan. Nah, kenapa ini oleh BPK tidak ditemukan? Nah, kan yang memang menjadi kekhawatiran kami adalah ada apa sebetulnya antara BPK RI dengan Pemprov Banten. Oh, jadi pemikirannya Kang Misbah dan kawan-kawan ke arah sana juga? Ke arah sana. Dan yang keduanya juga, ada kan legislatif. Dan legislatif ini kan selaku orang yang memang menindaklanjuti hasil daripada temuan-temuan BPK. Tapi kenapa ini legislatif provinsi ini mereka tidak jeli dalam memeriksa keuangan, dalam memeriksa anggaran, dan tidak jeli bagi saya dalam melakukan pengawasan. Karena kalau misalkan jeli dalam melakukan pengawasan, ini tidak akan terjadi soal tetrikot korupsi yang memang ada di Provinsi Banten. Dan ini tidak sesuai dengan komitmen Gubernur Banten terkait dengan penanganan korupsi di Banten. Ada 21 masalah yang memang diungkapkan oleh Gubernur Banten sebelum jadi gubernur pada masa janji politiknya gitu kan. Ada di poin E, lalu kemudian di poin pertamanya juga ada good governance kan. Nah, di balik good governance ini kan salah satu sistem birokrasi yang memang transparan, akuntabel, lalu kemudian harmonis secara roda kepemerintahan dari atas sampai ke bawah, dari bawah juga sampai ke atas ini harmonis gitu kan, dan tidak ada tumpang tindih dengan secara kebijakan. Jadi saya begitu. Nah, kalau bicara soal track record tadi 3 kasus korupsi sudah mulai terungkap satu persatu. Kita belum tahu siapa yang terlibat ya secara detail. Nah, kalau menurut Kang Misbah, bukankah itu hal prestasi gubernur juga telah membuka kasus-kasus korupsi, atau memang ini bagaimana tuh? Ya, artinya kalau misalkan gubernur juga dalam melakukan komitmen secara tidak langsung dalam pengkomitmenan yang memang dilakukan oleh Gubernur Banten, kan yang namanya bawahan itu mengikuti arah kebijakan atasan. Itu kan. Jadi misalkan atasan ini misalkan pucuk pimpinan mempunyai arah tujuan. Nah, dan arah tujuan ini atau pencapaian yang memang dilakukan oleh Gubernur Banten, ini juga bawahan juga harus diberikan pengertian. Soal misalkan pertama, soal penanganan korupsi. Jadi kenapa tidak misalkan ini mereka ini bawahannya diberikan pemahaman, misalkan siapa saja yang memang melakukan tindakan korupsi di Banten, saya tidak akan tanggung-tanggung, saya akan langsung memecat kepala dinas, ataupun misalkan berikut dengan eselon 1, berikut dengan eselon 2 segala macam, kan begitu. Dan faktanya kan yang memang hari ini tertangkap dan tersangka sebagai korupsi di Samsat Malingping itu kan cuma Samad. Hanya satu orang kan, dan dengan korupsi dengan total anggaran 4,6 miliar gitu kan, 4, miliar. Menurut Kang Misbah itu mencurigakan? Yang mencurigakan bagi saya, yang namanya atasan pasti mengetahui soal permainan uang, kan biasanya ada pemberitahuan, ada laporan. Sederhananya begini, misalkan Bang Agus ini misalkan atasan saya, dan saya misalkan bawahannya. Ketika misalkan saya mengajukan hal apapun, soal misalkan dalam penganggaran, soal misalkan pembelanjaan segala macam, bukan pada persoalan yang namanya uang kecil. Mendingan kalau misalkan 1 juta atau 2 juta mah, ini mah kan yang dirugikan negara ini adalah 880 juta. Gitu kan. Dan secara tidak langsung pimpinan saya juga tahu mungkin. Kan begitu. Karena permainan uangnya juga bukan 1, 2 juta, 3 juta. Yang namanya mobil Fortuner mah kebeli mungkin 2 mas saya kan ya. Kan bisa igap gitu saat antara atasan dengan saya satu kan begitu pada akhirnya. Tapi kan yang diungkap oleh Kejati ini hanya baru Samad gitu kan. Dan Kejati juga harus berani gitu kan dalam menindaklanjut terkait dengan dugaan korupsi yang ada di Provinsi Banten. Karena yang dikhawatirkan ketika misalkan ini tidak dituntaskan, pada akhirnya ini akan bias. Sederhananya misalkan soal Samsat Malingping. Hari ini kan sudah hampir bukan ketutup ya, sudah hampir tidak hangat.
karena sudah ada tersangka gitu kan, lalu kemudian disusul lagi oleh dana pengadaan masker kan begitu. Artinya Kejati ini harus berani ya kami tantang gitu kan, kami dari mahasiswa dari Kumala gitu kan menantang Kejati untuk menindaklanjuti setiap dugaan korupsi yang memang ada di Provinsi Banten. Jadi yang dikhawatirkan gitu kan antara Kejati dengan Pemprov ini bermain seperti itu, yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi kita doakan saja supaya on the track ya, Iya, on the track seperti profesional. Kejati mengawasi pemerintahan Provinsi Banten. Nah kalau berbicara peran legislatif, tadi sudah sempat disinggung oleh Kang Misbah. Sejauh ini upaya peran legislatif yang dilihat oleh kawan-kawan mahasiswa bagaimana dalam menindaklanjuti kasus korupsi? Ya pertama kalau misalnya untuk legislatif ini harus ada evaluasi soal evaluasi yang dilakukan oleh legislatif itu sendiri secara internal. Kan begitu dalam pelaksanaan pengawasan soal penganggaran keuangan. Kan begitu. Karena kenapa? Ya bagi saya kalaupun misalkan hari ini legislatifnya juga lalai dalam menganalisa pola keuangan ataupun pola pembelanjaan yang memang dilakukan oleh beberapa OPD kan begitu. Dan ini juga harus ditindaklanjuti bagaimana sikap mereka, jangan sampai legislatif juga ini menutup ruang seolah-olah mereka juga ya itu bukan masalah saya gitu kan, dan saya juga tidak ikut dengan mereka. Tapi kemudian kalaupun misalkan kita melihat daripada tugas fungsi yang namanya legislatif dengan BPKRI itu sama. Pengawasan artinya misalkan hasil daripada pemeriksaan BPKRI ini ditindaklanjuti oleh DPR provinsi begitu. Bukan hari ini misalkan mereka tutup rapat-rapat dan kami tidak tahu siapa pelakunya. Kan begitu. Nah, sejauh ini berarti hasil konsolidasi dan diskusi kawan-kawan baik Kumala dan organisasi lain akan goal point-nya akan melakukan apa? Tapi jangan dijawab dulu, Kang. Karena kita akan rehat setelah pariwara berikut ini, tetap dibincang hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini kita masih membahas kasus-kasus korupsi yang harus diusut tuntas di Provinsi Banten. Sebelum saya melanjutkan acara ini, obrolan ini, acara ini tayang di YouTube channel Sultan TV dan live streaming Sultan TV. Ini channel baru pemirsa. Nah, ini silahkan saksikan dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya supaya mendapatkan dukungan gitu. Channel ini terus berkembang. Kemudian juga tayang di fanpage Facebook Sultan TV. Kang Misbah, kita lanjut. Tadi Kang Misbah sudah mengkritik dari hulu sampai hilir hampir di setiap instansi pemerintah, baik itu legislatif kemudian eksekutif, dikritik. Nah, ini tentu harus berlandaskan, kalau mahasiswa biasanya idealisme dan by data dan lain sebagainya, by riset, diskusi. Nah, sejauh ini sudah melakukan kajian sejauh mana kawan-kawan mahasiswa ini? Ya, pertama kita yang mau dilakukan oleh kita sendiri dari Kumala dan beberapa organisasi yang lain, mungkin kita sedang melakukan kajian pertama soal kebijakan Gubernur Banten itu sendiri, soal janji politik Gubernur Banten itu sendiri, gitu kan. Karena bagi saya ini sangat begitu menarik, pertama gitu kan, sangat begitu menarik, artinya ini akhir daripada masa jabatan Gubernur Banten gitu kan, dalam mengimplementasikan visi misinya terhadap masyarakat Banten itu sendiri. Dan ini pun perlu kita lakukan kritik juga kan, harus adakan evaluasi gitu kan. Lalu kemudian yang keduanya kita juga soal membahas ya tadi itu isu korupsi yang memang ada di Provinsi Banten gitu kan. Kalau misalkan soal data gitu kan, kita juga bisa melihat dari beberapa media yang memang sudah mengungkap soal tersangka yang memang sudah diamankan oleh Kejati itu sendiri. Pertama kan dari kasus Samsat Malingping yang memang baru tertangkap dan tersangka kan satu orang. Lalu kemudian soal dana hibah Ponpes kan kalau tidak salah gitu kan ini 3 orang. Dan kalau tidak salah juga ada 9 apa 6 orang kan begitu. Dan yang terakhir ini kan soal kasus pengadaan masker ini kan 3 orang kan begitu. Dan yang uniknya gitu kan, ini juga belum dituntaskan secara sepenuhnya. Yang memang kami soroti sebetulnya soal bagaimana tindak lanjutnya, apakah Kejati ini mampu dan bisa membuka ruang gitu kan dalam melakukan pemeriksaan sampai ke hulu-hulunya, sampai ke akar-akarnya. Begitu. Karena misalkan sederhananya kasus Samsat Malingping itu kan hanya UPT pertama, lalu kemudian misalkan soal kasus dana hibah Ponpes itu kan mantan Kabiro Kesra, bukan atasannya tapi mantan, berikut dengan bawahannya yang lain. Nah kan bagi saya tidak logis kalau misalkan mantan Kabiro Kesra ini misalkan bermain secara sepenuhnya. Bagi saya sangat tidak logis. Yang dikhawatirkan oleh kami adalah dalam Kabiro Kesra ini, dalam kasus dugaan Samsat Malingping lalu kemudian Ponpes juga, ini yang dikhawatirkan gitu kan, Kejati ini malah menutup, yang dikhawatirkan menutup gitu kan. Karena kami menantang dari Kumala itu sendiri membuka gitu kan, untuk membuka kepada Kejati dalam kasus persoalan yang ada di Provinsi Banten, soal Samsat lalu kemudian dana hibah Ponpes. Yang tersangka kan mantan Kabiro Kesra. Jadi bukan atasannya Acan, bawahan kan begitu. Kan bagi saya tidak logis memainkan uang dengan sangat begitu besar, tapi masa atasan tidak tahu? Tuh, lalu kemudian masker juga sama. Yang kena itu kan bawahannya, PPK, lalu kemudian yang duanya itu kan juga bawahan. Bukan kepala dinas dengan persoalan anggaran 1,6 miliar yang dirugikan keuangan negara. Jadi nggak logis kalau misalkan Kejati ini tidak mengungkap secara sepenuhnya, karena uang 1,56 miliar itu kan gede kan bagi kita. Kita coba berani menyebutkan. Kalau uangnya kan kita juga nggak tahu, mungkin ini penuh atau tidak kan begitu. Cuma yang jelas atasan juga pasti tahu gitu kan. Mungkin tahu soal soal laporan, pemberitahuan segala macam gitu kan. Kalau misalkan bahasa bercanda sama igab kan begitu kan nggak mungkin. Tapi sejauh mana gitu kan Kejati ini dalam menindaklanjuti dan mengungkap dalam kasus-kasus yang memang ada di Provinsi Banten. Kang Misbah, kalau kita mengandai-andai skenario terburuknya memang betul mereka tidak tahu soal keberadaan uang itu. Bagaimana tanggapan Kang Misbah? Tidak tahu gimana? Ternyata beneran nggak tahu gitu, si atasan tuh beneran nggak tahu gitu. Atau kan misalkan masker, anggaran misalkan 3,3 miliar.
Saya misalkan selaku atasan, Kang Agus misalkan bawahan. Kan tidak mungkin, kan saya juga yang menandatangani soal anggaran itu dan saya juga mengetahui. Kan begitu. Masa misalkan Kang Agus juga nggak tahu, kan begitu. Gitu kan, nggak tahu misalkan, yang jelas ya mungkin ada pemberitahuan terlebih dahulu. Presentasinya peluangnya sangat kecil ya, Iya. kalau si atasan tidak tahu. Betul. Karena ya yang namanya Fortuner 1 mah tuh udah lumayan kan begitu. Oke. Kang Misal tadi sudah menjelaskan bagaimana kajian-kajian, pola kajian dari mahasiswa dan koalisinya ya, konsolidasi sudah sering dilakukan. Nah, sejauh ini bagaimana rutinitas kawan-kawan terus mengasah analisanya soal isu-isu di Banten? Biasa kan kajian berapa hari sekali gitu? Kalau misalkan kajian biasanya kita memakai mingguan. Jadi setiap Sabtu malam Minggu soal evaluasi terkait dengan situasi Banten. Nah, dan kita juga mempunyai kajian yang memang sangat begitu bagi saya ini luar biasa. Luar biasa kenapa? Kita punya arah tujuan secara kenegaraan. Tujuan negara, lalu kemudian punya ideologi juga sama. Nah, hari ini yang memang ada di Provinsi Banten yang memang memakan dan merugikan uang rakyat, bagi saya mereka yang tak paham ideologi. Jadi mereka yang memang merusak ideologi negara. Karena kenapa? Poin pertama ketuhanan, poin kedua kemanusiaan. Dia tidak memanusiakan manusia dan tidak menghargai manusia gitu kan. Tapi dia malah saraka. Nah, perusak ideologi bukan itu, Bang? Betul. Nah, perusakan. Nah, itu yang memang perlu ditangkap. Dan bagi saya mereka itu udah hampir sama dengan ya anggap ya dengan kayak misalkan hari ini kalau misalkan kata-kata yang lain misalkan teroris atau apa, tapi yang jelas bagi saya dan mereka hampir sama. Karena secara tidak langsung mereka adalah perusak ideologi. Tidak paham soal Pancasila, tidak paham soal ideologi, tidak paham soal tujuan negara. Dan poin kelimanya soal berbicara keadilan. Mereka sudah melupakan antara poin 2, poin 3, poin 5. Gitu kan? Nah, ini juga perlu dievaluasi maksud saya. Artinya ya Banten saat ini sedang mengalami di mana tidak paham ideologi negara. Sudah mencederai ideologi negara. Kalau misalkan hari ini Kejati tidak mampu membuka ruang dan tidak mampu membuka jalur soal tindak lanjut daripada korupsi yang ada di Provinsi Banten, gitu kan. Bagi saya ini akan terus menerus. Karena sejatinya kan mereka juga bukan orang-orang bodoh. Ya mungkin lebih gagah dari kita, tapi kemudian kan ternyata mereka lebih cerdik daripada kita dalam melakukan kerusakan-kerusakan yang ada di tubuh negara itu sendiri. Ya, dan yang keduanya, kita kan dibenturkan dengan situasi wabahnya. Situasi wabah, masyarakat juga kan ada yang tidak kerja, lalu kemudian mencari kehidupan juga susah. Lalu kemudian misalkan untuk sekolah juga susah. Dan itu pun astagfirullah, bagi saya tidak paham soal tujuan negara ya. Jadi tidak paham ideologi hese. Jadi lamun disebut kalau misalkan babi kan masih bisa dimakan. Kalau misalkan mudorotnya kan kita kelapan segala macam. Anjing juga sama. Tapi kalau misalkan bagi saya soal mereka parah ya mah. Jadi membuat orang lain kelaparan dan membuat orang lain susah. Baik. Seprovinsi Banten. Begitu. Dan ini juga harus menjadi evaluasi. Gubernur Banten WH Andika kan begitu dalam mengevaluasi terkait dengan janji politiknya dan melakukan komitmen karena dia punya waktu kan satu tahun lagi gitu kan, 1 tahun lagi. Nah, gimana ini dalam menuntaskan hal kudu ini? Tuntas ya? Kudu tuntas. Baik. Nah, Kang Misbah ini sudah melakukan kajian dan lain sebagainya. Kemudian emang tujuan dari kajian itu akan apa? Apakah akan aksi? Kalaupun akan aksi di mana saja? Kita akan aksi. Kita akan melakukan aksi. Pertama ada beberapa titik. Pertama di Kejati, lalu kemudian di BPKRI, lalu kemudian di legislatif, lalu kemudian di eksekutif, dan terakhir kita mendorong. Kalau misalkan Kejati ini tidak mampu dalam mengungkap terkait dengan kasus dugaan korupsi yang ada di Provinsi Banten, maka kemudian kita mendorong KPK untuk turun langsung ke Banten itu sendiri dalam mengevaluasi terkait dengan kejadian-kejadian yang ada di Provinsi Banten saat ini, kan begitu. Ya bagi saya komitmen Gubernur Banten sejauh mana sebetulnya dalam melakukan tindakan yang memang sudah diucapkan oleh beliau gitu kan soal pasca menjadi gubernur gitu kan. Karena secara tidak langsung ya masyarakat juga sangat antusias ketika misalkan Gubernur Banten ini sebelum saat
janji politiknya misalkan disampaikan di muka publik, ya masyarakat juga sangat begitu senang. Tapi kemudian hari ini juga masyarakat malah dibenturkan oleh situasi yang memang membuat perasaan masyarakat itu agak sedih gitu kan, agak sedihnya. Dan Gubernur Banten juga jangan sampai diam bagi saya. Jangan sampai diam gitu kan, jangan sampai menutup ruang gitu kan. Kalau misalkan butuh yang namanya statement atau misalkan permintaan maaf terkait dengan kejadian-kejadian yang ada di Provinsi Banten, kenapa tidak? Berikan hal itu di muka publik. Misalkannya ini statement lalu kemudian misalkan bikin siaran pers kan begitu. Untuk melakukan misalkan permohonan maaf dan saya akan menindak tegas. Kan begitu. Kalau misalkan ada kepala dinas yang memang bermain, saya akan langsung mencopot. Kan begitu. Jadi tidak ada yang namanya subjektivitas yang muncul dari kalangan masyarakat bahwa Gubernur Banten pun ikut terlibat yang dikhawatirkan. Tapi kalau misalkan Gubernur Banten ini memberikan klarifikasi di media sosial gitu kan soal kejadian-kejadian yang ada di Provinsi Banten, kenapa tidak? Itu lebih baik bagi saya. Artinya bukan mengakui kekalahan, tapi dia mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Dan mengakui kesalahan menurut Kang Misbah tidak menjatuhkan harga diri. Tidak. Bagi saya malah masyarakat itu lebih senang. Jadi terbuka. Kalau misalkan berbicara good governance, artinya kan soal reformasi birokrasi yang baik, gitunya harmonis, akuntabel dan transparan. Nah, dan kalau misalkan Gubernur Banten WH Andika ini misalkan mengeluarkan pendapat soal misalkan permohonan maaf ataupun kesalahan yang dilakukan oleh tubuh Provinsi Banten saat ini, itu lebih baik, lebih bagus gitu kan. Artinya mereka transparan soal keadaan. Kalau tapi berbicara ini keberhasilan Kejati mengungkap kasus-kasus korupsi, bukankah itu sebuah prestasi juga baik Kejati maupun Provinsi Banten? Ya, artinya kan boleh memang prestasi. Artinya hari ini kan Kejati diberikan suatu kepercayaan oleh masyarakat dalam penanganan kasus dugaan korupsi yang ada di Provinsi Banten. Gitu kan. Tapi kemudian kita juga perlu mengingatkan Kejati, jangan sampai lalai, jangan sampai mereka menunda-nunda, yang dikhawatirkan ini bias. Karena sejatinya kan antara Pemprov dengan Kejati ini sejajar. Bagi saya, sejajar dalam melakukan pengawasan dalam mengevaluasi dalam mengevaluasi terkait suatu kebijakan yang memang ketika misalkan ada kesalahan soal keuangan segala macam kan begitu. Yang dikhawatirkan gitunya, yang dikhawatirkan oleh dari Kumala itu sendiri antara Kejati dengan Pemprov ini, kalau misalkan Kejati tidak profesional dalam melakukan hal ini, yang dikhawatirkan gitu kan, ini khawatir bisi curanmor gitu maksudnya. Begitu. Ada igam. Nah, ada igam. Mungkin pemirsa obrolan ini akan lebih menarik lagi, tetap di Bincang hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa, masih di Bincang Hadir ini kita masih membahas usut tuntas kasus korupsi di Banten. Sudah tadi dijabarkan oleh Kang Misbah ya, Iya. bagaimana isu-isu korupsi di Banten. Tapi kalau pertama-tama, kalau kita melihat ulur waktu ya, rentetan. Kalau kasus yang Samsat Malim itu pada bulan apa tuh? Itu awal, itu kalau tidak salah bulan, pokoknya awal deh. Januari. Awal, enggak. Januari, Februari, Maret, April. Artinya tidak selang 1 tahun ya? Enggak. Masih semester ini? Masih semester ini. Jadi enggak seling 1 bulan juga enggak. Paling berapa, misal cuma 3 minggu lah. Setengah bulan, seling juga. Nah, kalau menurut Kang Misbah, tentu ini juga menjadi kalau yang saya khawatirkan adalah Banten kembali menjadi yang di labeling sebagai provinsi korup. Sempat dulu ya. Ya, sempat dulu. Mungkin. Nah, saya khawatir ini kembali lagi di Banten. Perlu yang harus mendapatkan pendidikan itu masyarakatnya atau pemangku kebijakannya? Pemangku kebijakan bagi saya, karena masyarakat mah hanya mengikuti. Oh, gitu. Mengikuti alur kebijakan itu sendiri. Kata saya tadi misalkan soal mereka harus diberikan pemahaman soal Pancasila gitu kan. Dasar sekali sebenarnya. Iya, itu berada di tingkat sekolah dasar sebetulnya. Tapi mereka ini apakah mereka cerdas atau memang mereka hanya tua usia, tapi pemikiran hanya baru menginjak kelas 1 SD. Karena bagi saya kalau misalkan mereka tidak paham soal Pancasila gitu kan, lalu kemudian hari ini yang memang Provinsi Banten berada di tengah isu yang memang sangat begitu luar biasa ekstrim, ini juga sangat mencederai ideologi negara Pancasila itu sendiri. Poin yang kedua, jadi kan dalam Islam itu ada hablum minanas, hablum minallah, gitu kan, ada hablum minallah, hablum minanas, dan ada hablum minanas, hablum minanas. Cinta manusia terhadap Tuhan dan cinta Tuhan terhadap manusia dan cinta manusia terhadap manusia. Dan kenapa misalkan Pancasila itu di paling atas itu ada ketuhanan? Karena semua yang memang hari ini ada di negara Indonesia khususnya, ini mempunyai kepercayaan, salah satunya ketuhanan. Baik. Meskipun berbeda-beda gitu kan secara kepercayaan. Tapi kenapa itu ditaruh paling atas? Karena untuk mengacu kepada bahwa itu adalah paling tertinggi. Dan yang keduanya ada kemanusiaan. Kalau misalkan hari ini misalkan para pejabat yang memang tidak memanusiakan manusia secara tidak langsung, mereka juga kan tidak bisa mencapai satu titik ketuhanan. Mereka juga tidak disukai oleh Tuhan karena mereka tidak memanusiakan manusia di tengah masyarakat yang sedang mengalami kelaparan gitu. Mencek misbah atau babi mah masih bisa dipenyet. Kalau babi mah masih bisa dimakan ketika misalkan kita mudorot lah. Baik. Gitu. Ini sangat maksudnya menyalahi fungsi akal ya. Iya. Sudah diciptakan seperti. Nah, kalau sejauh ini berarti pemerintah yang harus mendapatkan pemahaman kembali. Ya. Apa pira kok kita sekolah SD deui gitu? Harus. Jadi misalkan begini, Bang Agus misalkan untuk pimpinan saya, kenapa tidak misalkan membuat salah satu pendidikan formal yang memang dilakukan oleh Provinsi Banten itu sendiri. Semacam pendidikan Pancasila. Iya, gitu. begitu. Diikuti oleh beberapa birokrasi yang memang ada di ruang lingkup di Provinsi Banten. Agar nantinya juga mereka paham. Gitu. Jangan sampai ini memalu-malukan pola pendidikan gitu maksudnya. Karena kan kata Najwa Shihab tema. Jadi ketika para pemimpin menentang soal korupsi, disitulah masa depan negeri. Kalau misalkan hari ini di dalam tubuh negara banyak yang korupsi, lalu kemudian Provinsi Banten juga masih berusia 21 tahun jalan ke bulan Oktober kan, begitu tinggal menghitung beberapa bulan kembali, gitu kan. Ya di mana letak arah tujuan Banten itu sebetulnya mau kemana? Apakah misalkan Banten ini akan selalu korup? Atau memang misalkan Banten ini akan berakhlakul karimah? Karena kan nggak sesuai sebetulnya. Dengan visi misi. Dengan visi misi. Karena kata bapaknya, kata Bapak Wahidin Halim dan Andika Jurumi, katanya kita harus berakhlakul karimah. Tapi kan mereka ini jauh dari ekspektasi yang memang diharapkan oleh Bapak gitu kan, oleh WH Andika kan begitu. Dan yang keduanya juga ini memalukan marwah soal kultur santri yang ada di Provinsi Banten bagi saya. Bagi saya mereka juga tidak paham, maksudnya tidak menghargai hal itu. Gitu maksudnya. Nah, sejauh ini yang akan
tawarkan solusi dari kawan-kawan mahasiswa terkait isu-isu di Banten terutama kasus korupsi apa saja poin-poin? Pertama soal Kejati ini harus berani gitu kan dalam mengusut tuntas soal kejadian-kejadian korupsi yang memang ada di Provinsi Banten gitu kan. Ini harus diperiksa secara keseluruhan. Dan Kejati juga ini harus berani gitu kan dalam melakukan pemeriksaan sampai ke akar-akarnya kan begitu. Kalau misalkan Kejati tidak mampu kan begitu, kenapa tidak? KPK ini harus didorong turun untuk terjun langsung ke Provinsi Banten dalam melakukan pemeriksaan yang seutuhnya kan begitu. Dan yang keduanya juga BPKRI juga harus dipertanyakan. BPKRI. Iya, karena mereka memberikan WTP tapi fakta di lapangannya kok begini, gitu kan? Artinya ini ada apa? Itu juga pertama, yang tadi pertama Kejati, yang keduanya BPKRI juga harus dipertanyakan, begitu. Lalu kemudian yang ketiganya soal legislatif juga sama, soal pengawasan mereka sejauh mana, dan ini juga perlu dipertanyakan, gitu kan? Eksekutif juga sama, soal komitmennya sejauh mana. Siapa tahu misalkan ini dengan beberapa space waktu misalkan tidak tidak berbulan-bulan, tapi masih terhitung lah hari demi hari ketika misalkan pertama kasus Samsat Malingping, dana hibah, masker, ini kan beruntut. Dan siapa tahu misalkan di dalam 1 tahun kepemimpinan Gubernur Banten ini malah terjadi misalkan 3-4 kembali gitu kan, yang ada di Provinsi Banten melakukan korupsi. Kan begitu kalau misalkan komitmen Gubernur Banten ini tidak dilaksanakan gitu maksudnya ya. Dan kalaupun misalkan, kenapa tidak misalkan Gubernur Banten ini menyongsong misalkan KPK turun langsung ke Banten, ke Provinsi Banten dalam mengevaluasi, dalam memeriksa soal kejadian-kejadian yang ada di Provinsi Banten saat ini soal korupsi, kan begitu. Nah, kalau kita bicara soal wilayah, apakah peranan daerah juga punya kekuatan penting dalam ini, misalkan kabupaten kota, dalam mendukung pemberantasan korupsi? Atau bagi saya kan mereka juga punya punya kebijakan sendiri-sendiri. Cuma yang jelas yang namanya Provinsi Banten kan salah satu pemerintahan daerah gitu yang memang menaungi beberapa kabupaten kota kan begitu maksudnya. Ya artinya ya sangat begitu perlu soal pendukungan tindak pidana korupsi ini. Bila perlu misalkan kan biasanya juga BPK juga memeriksa keuangan kabupaten kota dan provinsi kan begitu. Artinya sangat sinkron bagi saya begitu. Oke. Kalau harapan mahasiswa ini terakhir sekalian closing statement. Apa yang ingin diharapkan mahasiswa, kawan-kawan konsolidasi biasanya, kemudian closing statement dari Kang Misbah, silahkan disampaikan. Ya kalau misalkan terkait dengan statement kami, pertama kita pertanyakan soal komitmen Gubernur Banten. Pertama, lalu kemudian yang keduanya soal Kejati juga sama. Terus yang ketiganya juga BPKRI dalam pemeriksa keuangan kan bagaimana. Terus yang keempatnya juga dalam pengawasan kan begitu. Terus yang terakhir, kalaupun misalkan kita berharap gitu kan, kalau misalkan Kejati ini tidak mampu dalam memeriksa soal kasus dugaan korupsi memang ada di Provinsi Banten, gitu kan, kenapa tidak gitu kan. KPK ini langsung turun ke Provinsi Banten dalam melakukan tindak lanjut yang memang sudah dilakukan oleh Kejati gitu kan. Yang dikhawatirkan adalah ketika misalkan Kejati ini tidak mampu dalam mengungkap secara keseluruhan gitu kan, yang dikhawatirkan ini bias. Maka kemudian kita juga mendorong kepada KPK untuk melakukan pengawasan ataupun melakukan penyidikan di Provinsi Banten itu sendiri soal kasus yang memang sangat ini beruntut di Provinsi Banten. Karena bagi saya sebagai warga Banten gitu kan, sebagai tanah kelahiran saya di Provinsi Banten, saya sangat begitu malunya. Kenapa? Ketika misalkan ada beredar kasus soal korupsi misalkan, ini juga kan naik di media nasional, daerah lokal dan segala macam. Artinya ya bagi saya pribadi ya daerah kita sudah dicap bahwa daerah korup gitu kan pada akhirnya. Artinya kan bagaimana nilai jual secara secara daerah, nilai jual Provinsi Banten dalam dalam prestasi yang memang bisa saya banggakan gitu. Jadi secara tidak langsung Misbah malu ketemu provinsi lain. Iya. Secara tidak langsung begitu malu. Soalnya kan sudah 2 kali malu lah. 2000 pas zaman Atut, Wawan, lalu kemudian misalkan Aring juga terjadi kan beruntut. Bagi saya sangat begitu malu. Dan Gubernur Banten juga kalau misalkan mereka
apa ya, jangan terlalu menutup ruang lah, jangan terlalu menutup ruang, jangan terlalu melakukan pembelaan diri terus gitu kan, melakukan pembelaan diri terus soal bahwa kita misalkan tidak tahu apa-apa, misalkan bawaan segala macam. Yang jelas kalaupun karena hari ini masyarakat juga butuh pemahaman soal misalkan terjadi dugaan korupsi yang ada di Provinsi Banten, diberikan pemahaman misalkan bahwa kita mengakui soal kesalahan kita bersama gitu kan, jajaran Provinsi Banten kan, kenapa tidak misalkan menyatakan statement di media sosial kan begitu, kita mengakui misalkan secara kepemerintahan Provinsi Banten misalkan hari ini Banten mengalami korupsi misalkan kan begitu, dan kita juga misalkan meminta dukungan kepada masyarakat kan enak, minta kepada dukungan masyarakat misalkan untuk mengungkap soal kasus-kasus yang memang korupsi di Banten kan begitu kan, betul. Enak maksudnya. Jadi Pemprov juga Pemprov juga transparan gitu kan, lalu kemudian masyarakat juga kalau misalkan sudah diberikan pemahaman, oh iya gitu kan, oh iya Pak kami bantu misalkan, ada apa yang memang perlu bisa kami bantu Pak, kan enak, karena kan ini berbicara berbicara kemanusiaan yang memang perlu kiranya misalkan kita lakukan tindakan secara kebersamaan soal penuntasan kasus korupsi gitu kan, karena bagi saya tadi itu mereka sudah tidak paham soal ideologi negara dan merusak kultur Pancasila. Siap. Terima kasih Kang Misbah sudah mampir ke Sulan TV. Pemikirannya semoga bermanfaat untuk pemirsa juga yang menyaksikan acara Bincang Hari ini pada edisi pagi kali ini. Nah, Kang Misbah mungkin itu saja obrolan kita di pagi hari ini. Mungkin off the record-nya akan lebih panjang obrolan di luarnya. Pemirsa, itu dia obrolan kita seputar usut tuntas kasus korupsi Banten. Semoga para penyelenggara pemberantasan korupsi dalam hal ini Kejati, BPK dan lain sebagainya terus diberikan kekuatan, semangat dan tidak pandang bulu untuk menuntas kasus-kasus korupsi di Banten. Dan mungkin tadi yang disampaikan Kang Misbah juga mengharapkan komitmen dari pemerintah dalam hal ini eksekutif, Pak Gubernur dan Wakil Gubernurnya dan Legislatif juga terus mengawal isu korupsi di Banten jangan sampai bias. Terima kasih pemirsa untuk tadi waktunya sudah menyaksikan kita di Bincang Hari ini. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.